Ibu. Ada yang apa? Apa keterangan 3 Ibu? Yang sakit? Sakit. Baik. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran saat ini, kita minta saudara berdoa. Berdoa. Terima kasih, Nyom. Oke, anak-anak. Ada yang tahu Ibu bawa materi apa hari ini? Dan tahu Ibu. Oke, kalau tidak tahu kalian coba lihat di sini. Ada gambar di sini. Dari gambar di sini kalian bisa lihat di sini apa saja yang terdapat di gambar tersebut. Rumah, jalan, Rumah, pohon. jalan. Oke, baik. Dari penglihatan kalian di gambar ini, apa yang terlintas di pemikiran anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Detail. Oke, baik. Dari teman kalian bilang permukiman warga. Oke, baik. Di sini yang Ibu akan bawa materi tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Oke, anak-anak, dari materi yang hari ini Ibu akan bawakan tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Berarti kita bisa dapat mengetahui wilayah-wilayah mana saja. Di dalam wilayah-wilayah tersebut ada batas-batasnya. Seperti Nona, nama siapa? Wisye. Wisye, kamu di mana, Nona? Di Tanjung. Oke, di Tanuel itu pasti berbatasan dengan kampung sebelah. Nama kampung sebelahnya apa, Nona? Web. Oke, Uwer. Jadi di situ wilayah Nona akan berbatasan dengan wilayah tersebut. Akan ada juga perwilayahan. Oke, jadi indikatornya kita hari ini yaitu KD-nya Oke, anak-anak, jadi di sini KD kita itu memahami konsep wilayah dan kewilayahan dalam pengerjaan tata ruang wilayah dengan indikator menjelaskan pengertian konsep wilayah, pembangunan dan tata ruang. Oke, anak-anak, ada yang tahu apa itu wilayah? Ada yang tahu apa itu wilayah? Wilayah adalah suatu perbatasan suatu pemukiman yang ada di suatu tempat itu. Oke, baik. Jadi wilayah itu dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tertentu. Adapun wilayah menurut Taylor adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar penampakan karakteristik yang menyatu. Kemudian menurut Rustiadi bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Jadi dalam wilayah mempunyai batas-batas dan karakteristik yang berbeda-beda. Oke, ada yang tahu tentang perwilayahan? Jadi perwilayahan itu adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan
kriteria tertentu. Jadi dia tidak terpisahkan oleh wilayah. Kemudian jenis-jenis wilayah. Ada anak-anak tahu beberapa jenis-jenis wilayah? Oke, jadi jenis-jenis wilayah itu ada 3. Yang pertama itu wilayah formal. Ya, wilayah formal ini memiliki ciri-ciri didasarkan pada kesamaan penampakan. Jadi wilayah formal ini dia memiliki penampakan. Kemudian bersifat statistik. Yang ketiga, adanya wilayah inti. Jadi dalam wilayah formal ini dia mempunyai wilayah inti. Kemudian yang kedua, jenis wilayah yang kedua yaitu wilayah fungsional. Jadi wilayah fungsional ini memiliki berdasarkan pada interaksi dan pula kebergantungan antara beberapa pusat kegiatan ataupun pusat dengan bagian lainnya di suatu wilayah. Kemudian bersifat dinamis. Oke, jadi ciri-ciri yang berikut yaitu keterjalinan titik-titik pertumbuhan dapat melalui sistem transportasi, komunikasi, atau ekonomis. Oke, anak-anak, yang jenis wilayah fungsional ini memiliki unsur-unsur penting. Yang pertama, adanya pergerakan dari segi barang ataupun ide. Yang kedua, adanya pusat pertemuan arus yang terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Yang keempat, adanya rute dalam arus perpindahan barang atau ide. Yang berikut jenis wilayah berikut. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah ini memiliki ciri-ciri yaitu didasarkan pada persepsi, pikiran, ataupun emosional sejumlah orang atau kelompok. Yang berikut berkaitan erat dengan identitas budaya. Yang berikut tidak ada batasan yang jelas. Oke. Jadi dalam pembangunan wilayah pastinya tidak terlepas dari 2 sudut pandang, yaitu kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu kutub pertumbuhan? Tahu? Oke, baik. Pertama kali dikembangkan oleh Francois Vercroys pada tahun 1955, di mana teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan wilayah tidak terjadi secara serempak. Oke, jadi para Francois ini dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pembangunan wilayah ini tidak dilakukan secara serempak. Jadi muncul dulu kutub dan pusat pertumbuhan, baru adanya proses pembangunan menyebar ke wilayah sekitarnya. Oke, yang berikut tentang pusat pertumbuhan. Sebenarnya kutub dan pusat pertumbuhan ini dapat dikatakan sebagai 2 hal yang sama, tapi di pusat pertumbuhan akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang proses pembangunan suatu wilayah. Jadi pusat pertumbuhan adalah wilayah yang secara
besar berkembang sehingga mempengaruhi perkembangan wilayah sekitar. Oke, ada beberapa macam-macam pusat pertumbuhan. Ada yang tahu dari kalian? Oke, kalau tidak ada yang tahu, jadi di sini macam-macam pusat pertumbuhan itu ada 3. Yang pertama, hierarkiga atau K3. Itu pusat pelayanan berupa pasar dan diperkirakan dapat berpengaruh terhadap 1/3 penduduk daerah sekitarnya. Yang kedua itu hierarki 4. Itu kemungkinan adanya rute lalu lintas yang paling efisien dan berpengaruh terhadap 1/2 penduduk untuk daerah di sekitarnya. Yang terakhir hierarki 7. Itu mempengaruhi seluruh bagian wilayah sekitarnya. Oke, materi Ibu sampai di sini. Dari penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan mengevaluasi. Oke. Coba anak-anak jelaskan apa itu pengertian wilayah. Ada yang bisa? Wilayah adalah suatu perbatasan antara satu dengan tempat yang lain. Oke, baik. Yang kedua itu, coba kalian sebutkan jenis-jenis wilayah. Ada 3 jenis-jenis wilayah itu. Yang pertama yaitu wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah vernakular. Oke, baik, terima kasih. Oke, dari materi yang dijelaskan ternyata kalian sudah mengerti. Jadi dari materi yang ini, konsep wilayah dan wilayah ini, kita bisa mengetahui bahwa wilayah itu adalah suatu daerah di permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Kemudian jenis-jenis wilayah itu ada wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah vernakular. Kemudian macam-macam pusat pertumbuhan yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Materi Ibu sampai di sini. Ibu tidak akan memberikan tugas. Minggu depan kita lanjut dengan Oke anak-anak, minggu depan kita lanjut dengan materi menjelaskan berbagai wilayah di Indonesia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita berdoa. Doanya Ibu akan bawakan. Doa ini yang Ibu akan bawakan menurut agama Kristiani yang Muslim tolong disampaikan. Berdoa baik. Doa selesai. Selamat siang.